Aku ditolak mentah-mentah di depan pintu UGD rumah sakit. "Ma, Bu, Anda bukan kerabat sah pasien," kata petugas keamanan sambil mendorong bahuku dengan kasar hingga aku hampir terjatuh. Saat itu, dunia seolah runtuh, karena wanita di dalam sana adalah Sinta Pramesti, cinta pertama yang kutinggalkan 10 tahun lalu karena tekanan keluarga. Lampu neon koridor rumah sakit di Jakarta Pusat berkedip-kedip, suara sirene ambulans masih bergema di telingaku. Aku, Rina Wijaya, pengacara senior di Irma Ternama, berdiri seperti orang asing di tempat yang seharusnya kumasuki. Telepon dari teman lama tadi malam mengabarkan kecelakaan mobil Sinta di Tol Jagorawi, kondisinya kritis, dan aku langsung melaju tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, pintu kaca itu tertutup rapat, hanya keluarga inti yang boleh masuk. Aku tahu aturan itu, tapi hati ini tidak mau mengerti. Di dalam, Sinta mungkin sedang berjuang sendirian, sementara aku di luar, hanya bisa menatap bayanganku di lantai marmer yang dingin. Aku mundur selangkah, tangan gemetar memegang tas kerja berisi dokumen-dokumen kasus penting yang tiba-tiba terasa tak berguna. Bagaimana bisa? Dulu kami berjanji saling jaga, tapi aku yang menghancurkan semuanya. Pikiranku melayang ke 10 tahun silam, saat pertama kali bertemu Sinta di kampus Universitas Indonesia Cabang Bandung. Kami duduk bersebelahan di perpustakaan, ia dengan buku desain Grace-nya, aku dengan catatan hukum. Senyumnya yang hangat, mata coklatnya yang penuh semangat, membuat hari-hariku berubah. Kami mulai dekat, bertukar cerita tentang mimpi dan ketakutan. Malam-malam kami habiskan di warung kopi pinggir jalan, berbisik tentang masa depan. Tak ada yang tahu, bahkan keluargaku di Yogyakarta yang konservatif. Ayahku, seorang pegawai negeri yang taat adat, selalu bilang perempuan harus menikah dengan laki-laki, punya anak, lanjutkan garis keluarga. Ibu hanya mengangguk, tapi matanya penuh kekhawatiran. Aku ingat hari itu saat rumor mulai beredar di kampus. Seseorang melihat kami berpegangan tangan di taman kampus. Malam itu telepon dari ibu berdering. "Rina, ada yang bilang kamu dekat dengan teman perempuanmu. Jangan buat malu keluarga, nak. Ini dosa besar." Suaranya gemetar, tapi tegas. Aku panik, besoknya aku bertemu Sinta di kai aurit kami. "Sinta, kita cuma teman." "Semua itu salah paham," kataku dingin, mata menghindari tapannya. Air mata Sinta jatuh, tapi aku berbalik pergi. Itu adalah awal dari kehancuran kami. Sekarang, di koridor rumah sakit ini, aku merasa seperti dulu lagi, pengecut yang lari dari kenyataan. Aku tidak bisa diam saja. Aku ambil ponsel, hubungi partner di Irma. Aku butuh surat kuasa darurat untuk mewakili pasien Sinta Pramesti. Segera. Suaraku tegas, meski hati berantakan. Petugas keamanan masih menatap curiga. Aku duduk di kursi tunggu, tangan mengepal. Jam demi jam berlalu, berita dari dalam bilang Sinta masih koma, cedera kepala parah. Keluarganya datang, ibu Sinta menangis di pojok, ayahnya diam saja. Mereka tidak tahu siapa aku, atau mungkin pura-pura tidak ingat. Aku ingat surat-surat lama yang pernah Sinta kirim, penuh kata cinta yang kuhapus dari ingatan. Malam itu di Bandung kami pernah berjanji, apapun yang terjadi, kita akan bertahan. Tapi aku yang mengkhianati. Sekarang aku harus kembali, bukan sebagai Rina yang dulu, tapi sebagai pengacara yang siap bertarung.
Besok pagi aku akan masuk lagi dengan dokumen resmi. Tak ada yang bisa menghentikanku kali ini. Tapi di dalam hati, aku tahu rahasia itu akan terbongkar dan segalanya akan berubah selamanya. Pagi berikutnya, langit Jakarta masih gelap saat aku tiba di rumah sakit dengan map tebal berisi surat kuasa. Aku sudah siapkan semuanya semalam, menghubungi notaris teman, meminta Sinta dicantumkan sebagai klien darurat meski kami tak bertemu bertahun-tahun. Bu Rina Wijaya, pengacara mewakili pasien, kataku pada perawat jaga pagi, suara tenang meski jantung berdegup kencang. Mereka memeriksa dokumen, mengangguk ragu, lalu menginginkanku masuk ke ruang ICU. Bau antiseptik menyengat, mesin beb-beb mengisi ruangan redup. Sinta terbaring di sana, wajah pucat, selang oksigen di hidung, memar di pipi kirinya. Aku hampir menangis, tapi kutahan. Tangan kusap pelan tangannya yang dingin. Sinta, aku di sini. Makan aku, bisikku pelan. Di luar, Ibu Sinta mendekat, matanya merah. Kamu siapa? Kenapa bisa mewakili anakku? Tanyanya tajam. Aku menjelaskan singkat, saya pengacara, Bu. Sinta pernah datarkan saya sebagai kontak darurat waktu kuliah dulu. Itu setengah benar, setengah bohong yang kupersiapkan. Ayah Sinta diam, tapi tatapannya menusuk. Aku duduk di samping tempat tidur, ingatan kembali lagi ke masa kuliah. Saat itu, setelah aku menyangkal, Sinta pindah ke Jakarta lebih awal, meninggalkan Bandung dengan hati hancur. Aku lanjut kuliah, lulus cum laude, masuk Irma besar. Tapi setiap malam, aku membaca ulang pesan-pesan lamanya yang tak pernah kubalas. Keluargaku girang saat aku pacaran sebentar dengan rekan kerja laki-laki, tapi itu cuma sandiwara. Aku tak pernah bisa lupakan Sinta. Sekarang dokter bilang kondisinya stabil tapi koma mungkin berlangsung lama. Ada keputusan medis yang harus diambil dan keluarga Sinta ragu. Aku gunakan posisiku sebagai wakil hukum untuk usul tes lanjutan. Ini demi Sinta, kataku tegas. Tapi sore harinya, saat keluarga berkumpul, Ibu Sinta menemukan oto lama di ponsel Sinta yang rusak. Oto kami berdua di Pantai Anyer dulu, pelukan mesra di bawah pohon kelapa. Kamu yang merusak anakku, jerit Ibu Sinta, suaranya memenuhi koridor. Dokter dan perawat menoleh. Aku berdiri, tangan dingin. Bu, itu masa lalu. Sekarang saya hanya ingin bantu. Tapi kata-kata itu tak cukup. Ayah Sinta menelepon keluargaku di Yogyakarta, berita menyebar cepat. Malam itu, ibuku menelepon. Rina, apa benar kamu masih dekat dengan perempuan itu? Jangan buat kami malu lagi, nak. Ingat adat kita. Suaranya penuh air mata. Aku tutup telepon, duduk di mobil parkir rumah sakit, menangis sendirian. Konflik baru dimulai. Besok, media lokal mulai memberitakan kasus pengacara wanita berebut hak pasien koma, tanpa tahu detailnya. Rekan di kantor mulai berbisik. Tapi aku tak peduli. Aku harus bertahan untuk Sinta, dan untuk diriku yang dulu pengecut. Saat malam tiba, aku kembali ke ICU, memegang tangan Sinta lagi. Bangunlah, sayang. Kita masih punya waktu. Berita itu menyebar seperti api di rumput kering Jakarta. Pagi harinya, saat aku tiba di rumah sakit, wartawan sudah berkumpul di lobi. Bu Rina, benar Anda mewakili pasien karena hubungan pribadi? Tanya salah satu. Aku tolak dengan sopan, tapi dalam hati panik.
Dokumen hukumku kuat, tapi reputasi mulai goyah. Di dalam ICU, Sinta masih tak sadar, tapi dokter bilang tanda-tanda perbaikan ada. Aku gunakan waktu itu untuk rapat dengan keluarga Sinta. Kita harus sepakat soal perawatan jangka panjang, kataku. Ibu Sinta menatap dingin. Kamu pikir kami tak tahu? Dulu di Bandung, kamu hancurkan hatinya. Surat-surat itu masih ada. Ia keluarkan amplop kuning tua, isinya surat cinta kami dulu. Aku membaca sekilas, kata-kata cintaku selamanya untukmu, Rina, membuat mataku panas. Lasbak datang lagi, hari terakhir kami. Di apartemen kecil Sinta di Bandung, aku bilang aku tak bisa, keluargaku tak akan terima. Kita putus. Sinta menangis, memelukku terakhir kali. Kamu takut, Rina? Suatu hari kamu akan menyesal. Dan sekarang penyesalan itu nyata. Ayah Sinta menggeleng. Ini memalukan. Kami tak butuh pengacara seperti kamu. Tapi secara hukum, mereka tak bisa usir aku. Aku menang di sidang darurat sore itu, hakim ingin aku tetap mewakili untuk keputusan medis. Kemenangan kecil, tapi mahal. Di Irma, bos memanggilku. Rina, kasus ini berdampak pada klien besar. Mereka tak suka publisitas negatif. Aku jawab tegas, ini pribadi, Pak. Tapi dalam perjalanan pulang, aku berhenti di taman yang dulu kami kunjungi bersama. Pohon-pohon sama, angin malam sama. Aku duduk di bangku, ingat tawa Sinta saat kami makan es kelapa muda. Sekarang semuanya berubah. Malam itu Sinta mulai sadar sebentar. Matanya terbuka, melihatku. Rina, suaranya lemah. Aku pegang tangannya erat. Iya, aku di sini. Tapi sebelum bicara lebih, ia tertidur lagi. Air mataku jatuh. Konfrontasi dengan keluargaku datang esoknya. Ibu dan ayah datang ke Jakarta, berdiri di koridor rumah sakit. Kamu tak belajar dari dulu, Rina. Masyarakat akan menghakimi kita semua, kata ayahku. Aku balas, ini hidupku, Pak. Aku tak mau lari lagi. Pertengkaran meledak, suara tinggi di rumah sakit. Perawat memisahkan. Saat itu aku sadar perjuangan ini baru mulai. Rahasia tak lagi tersembunyi, dan rasa bersalahku semakin dalam. Tapi untuk pertama kali, aku merasa hidup. Sidang lanjutan di pengadilan keluarga berlangsung sengit. Aku berdiri di depan hakim, mempresentasikan bukti bahwa Sinta pernah menunjukku sebagai wakil dalam dokumen lama yang tak pernah dicabut. Keluarga Sinta melawan keras, bawa saksi teman lama yang tahu hubungan kami. Mereka bukan saudara, yang mulia. Ini hubungan tidak wajar, kata pengacara mereka. Kata tidak wajar menusuk seperti pisau. Ruangan pengadilan di Jakarta Selatan penuh sesak, wartawan mencatat setiap kata. Aku balas dengan data hukum, pasal hak pasien, tapi hati bergetar. Di luar sidang, Ibu Sinta menghadangku. Kamu bawa malu ke rumah kami. Nadia. Sinta dulu bahagia sebelum kamu datang. Aku diam, tak bisa bantah. Lasbak lagi, liburan kami ke Pantai Anyer, tangan bergandengan di pasir, janji kita akan lawan dunia bersama. Tapi aku yang mundur. Kini, dunia yang kami lawan adalah keluarga sendiri. Putusan hakim keluar, aku tetap wakil hukum, tapi kunjungan dibatasi. Kemenangan pahit. Di kantor, klien mulai mundur satu persatu.
Kami tak nyaman dengan publisitas ini, Bu Rina, kata mereka. Ia email. Rekan kerja menjauh, bisik-bisik di pantry. Lesbian ya? Pantas single terus. Aku pura-pura tak dengar, tapi setiap malam, aku pulang ke apartemen kosong, menangis di kamar mandi. Sinta sadar penuh 2 hari kemudian. Saat aku masuk, matanya tajam. Kenapa kamu di sini, Rina? Setelah semua yang kamu lakukan. Suaranya lemah tapi penuh amarah. Aku ceritakan semuanya, dari panggilan telepon hingga pertarungan hukum. Aku menyesal, Sinta. Aku takut dulu. Ia berpaling. Terlambat. Keluargaku benar, kamu hanya bawa masalah. Kata-kata itu sakit, tapi aku tak menyerah. Aku kunjungi setiap hari, bawa bunga kesukaannya, cerita kecil tentang Jakarta. Lambat laun, ia mulai bicara. Kamu berubah, ya, tanyanya suatu sore. Aku angguk. Aku belajar terlambat. Tapi keluargaku tak berhenti. Ibu datang lagi, bawa makanan. Pulanglah, Rina. Nikah saja dengan anak Pak Budi. Lupakan ini. Aku tolak. Konflik semakin dalam, tetangga di Yogyakarta mulai gosip. Sosial media meledak dengan hashtag tentang pengacara lesbian Jakarta. Aku baca komentar, sebagian dukung, sebagian hina. Rasa bersalahku memuncak saat Sinta cerita betapa ia menderita setelah aku tinggalkan, pindah kota, takut jatuh cinta lagi. Kamu hancurkan aku, Rina. Aku peluk ia pelan, pertama kali setelah bertahun. Biarkan aku perbaiki. Tapi masyarakat tak mudah Rekan sekolah lama hubungi, kamu buat keluarga malu, Rin. Aku tahu, ini baru awal penebusan yang menyakitkan. Media semakin gencar. Berita utama koran pagi, pengacara sukses bertarung untuk mantan kekasih sesama jenis. Oto kami lama beredar, diambil dari arsip kampus. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, tangan dingin memegang koran. Sinta sudah pindah ke kamar biasa, kondisinya membaik cepat. Kamu tak perlu lakukan ini, katanya saat aku masuk. Tapi matanya lembut sekarang. Kami bicara panjang, lapisan waktu terbuka satu persatu. Ia cerita hidupnya setelah Bandung, kerja di agensi desain, pacaran singkat dengan pria tapi gagal, selalu ingat aku. Aku cerita karirku, malam-malam kesepian, mimpi buruk tentang hari aku menyangkalnya. Aku tak pernah berhenti mencintaimu, akuku. Sinta pegang tanganku. Aku juga, tapi luka ini dalam. Konfrontasi besar datang saat keluarga besar berkumpul di rumah sakit. Kakak Sinta datang dari Surabaya, marah besar. Kamu rusak nama baik kami. Adat Jawa tak terima ini. Pertengkaran meledak di koridor, suara tinggi, tangis Ibu Sinta. Aku berdiri di tengah, suara tegas sebagai pengacara. Ini bukan soal adat. Ini soal Sinta bahagia. Ayahku ikut campur, ia telepon, ancam putus hubungan. Kamu bukan anakku lagi kalau terus begini. Kata itu sakit, tapi aku pilih tetap. Di Irma, bos beri ultimatum, mundur dari kasus atau resign. Aku pilih resign. Aku tak bisa bohong lagi pada diri sendiri, kataku. Malam itu, aku dan Sinta duduk di balkon kamar rumah sakit, angin malam Jakarta sejuk. Ia cerita ketakutannya dulu, bagaimana ia hampir bunuh diri setelah aku tinggalkan. Aku dengar, air mata tak berhenti. Makan aku. Ia usap pipiku.
Kita coba lagi pelan-pelan. Tapi masyarakat tak biarkan. Tetangga Sinta demo kecil di depan rumah sakit, bawa spanduk dilindungi keluarga dari pengaruh buruk. Polisi datang, aku hadapi mereka dengan dokumen hak asasi. Tekanan semakin berat, tapi aku merasa kuat. Lasbak terakhir, hari wisuda, Sinta tunggu di luar kampus, tapi aku lewat tanpa lihat. Sekarang aku tak akan lewat lagi. Sinta pulang dari rumah sakit minggu depan, dan aku janji antar. Tapi keluargaku datang terakhir kali, ibu memelukku menangis. Kami tak setuju, tapi kamu anak kami. Sedikit harapan. Penebusan ini menyakitkan, tapi aku mulai lihat cahaya. Sinta pulang ke apartemen lamanya di kawasan Kemang, aku antar dengan mobil. Kami duduk di sofa, tangan saling genggam, pertama kali terbuka. Terima kasih, Rina. Kamu selamatkan aku, katanya pelan. Aku senyum, tapi hati masih berat. Media masih kejar, tapi aku tolak semua wawancara. Aku mulai hidup baru, buka Irma kecil sendiri, fokus kasus hak perempuan. Keluarga Sinta perlahan melunak setelah Sinta bicara langsung. Dia yang bantu aku bangun, katanya pada ibunya. Ayahku masih diam, tapi kirim pesan singkat, jaga dirimu. Masyarakat masih bisik, klien baru datang pelan. Tapi aku tak peduli. Suatu malam, di balkon apartemen Sinta, kami lihat bintang Jakarta yang jarang. Kita mulai dari awal, tanyaku. Ya angguk, peluk aku erat. Tapi jangan lari lagi. Aku janji. Perjalanan masih panjang, luka tak hilang seketika, tapi kami bersama. Aku sadar, menyangkal cinta dulu adalah kesalahan terbesar. Sekarang aku bangun setiap hari dengan tujuan, hidup jujur untuk kami. Sinta kembali kerja, desain Grace-nya laris. Kami jalan-jalan ke pantai Anyer lagi, pegangan tangan tanpa takut. Tapi gosip tetangga masih ada, keluarga besar kadang acuh. Itu harga yang kami bayar. Aku tak menyesal. Di akhir pekan, kami duduk di taman yang dulu, ingat semua. Kamu berubah, Rina, kata Sinta sambil tersenyum. Aku balas peluk. Karena kamu. Hidup berlanjut, dengan lapisan waktu yang kini menyatu. Rahasia tak lagi rahasia, tapi kekuatan. Dan saat matahari terbenam, aku tahu penebusan ini layak. Apakah mengorbankan cinta demi tekanan keluarga dan masyarakat itu benar, atau justru itu kesalahan terbesar dalam hidup?